Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Iya kan? Orang Kristen lagi mau Natalan di rumah nggak boleh. Ini orang Islam sudah masjidnya di mana-mana pada kosong semua masjidnya. Sholatnya masih di jalan raya. Sama ya kayak di Prancis itu ya. Udah dibikinin masjid, ya kan? Udah dibikinin masjid, masjidnya buat sarang teroris. Dianya malah sholat di jalan raya orang Islamnya. Kan geblek ini. Yang paling lucu gini Pak Paul. Belum ada satu negara pun di dunia ini yang saya lihat bahwa orang beribadah harus disahkan oleh negara, Pak. Minta izin ya, harus minta izin. Ibadah kudu minta izin dulu sama negara, kudu sah dulu. Kalau negaranya nggak sah, berarti ibadahnya nggak sah sama Tuhan ya. Kalau begitu ya ngapain bernegara kalau memang sampai melarang ibadah gitu. Makanya baru saya kali bilang, ini Pak saya Raja mendengar Uti, itu Pak. makanya saya bilang Raja Uti lebih baik kita merdeka. Kita kan konsensus kan, merdeka konsensus loh. Ayo sama-sama merdeka. Dengan harapan lebih baik kan. Ya. Ini bukannya lebih baik, malah tambah susah. Udah, kami tinggalkan aja, Anda jalan sendiri, kami jalan sendiri. Seperti yang dilakukan oleh dari siapa itu Kawilarang sama dari Ambon sama Ya, dari Bali Kawilarang. itu kan. Ya. Tiga orang aja ngomong cukup. Lah Galarue ini sampai ratusan ribuan masa enggak ngomong. Maka Galarue cepat perbesar member. Kalau kita ada 2-3 juta suara 3 juta orang itu pasti didengar. Ya bisa jadi Pak Santi Amar. Kalau memang seperti itu terus ya lama-lama mungkin jadi akan ke sana nanti. Aja. Kita bukan makar, kami menggunakan hak kami merdeka. Pak konstitusional Pak Santi Amar. Iya, tertulis itu bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Lah kita ini kan masyarakat hukum adat, klien Republikan. Kami ini bangsa. Sorry Pak, pemerintah pusat Anda jalan sendiri, kami akan bergabung. Klien Republikan. Ya, mau ditembakin apa? Lah Anda tidak putus kok, kita kasih kepercayaan, Anda malah menginjak-injak kami. Kita kasih misalnya hak kita, kedaulatan kita, tanah kita juga Anda mau rampok. Ya, sorry lah. Tanah masyarakat hukum ada juga mau dirampok. Ini negara apaan? Kan gitu. Goodbye sayonara aja. Ya, Raja Uti. Halo Pastor, selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Wah, ini ceritanya Agustan ini betul-betul ini ya, Pak Paul ya. Mengharukan gitu, dalam arti ya memang di satu sisi dia menghujat Yesus, menghujat Roh Kudus, tapi dari sisi yang lain keadaannya kita lihat sama-sama. Lepas itu dia benar atau tidak, tapi memang sebagai manusia ya memang kita pantas untuk menolong orang sesama kita yang memang betul-betul dalam kesusahan gitu Pak Paul. Iya. Nah, terutama dalam kekristenan itu kan kasihilah musuhmu, doalah bagi orang yang menganiaya. Nah, itu memang kalau diucapkan omongan ini kelihatannya mudah, tetapi ketika mau melaksanakannya contohnya dalam kasus Agustan ini ya tidak mudah juga gitu. Tetapi artinya saya nggak rela ya. Ya, kayaknya nggak rela gitu, tetapi dalam sejujurnya memang kalau kita mau dipikir terus bermalam-malam yang nggak rela, ya jangan dipikir. Betul, tetapi ya memang itulah kekristenan itu Pak Paul, mengasihi, mengampuni, memberkati. Nah itu dia. Saya juga nanti akan mencoba untuk mengikutinya gitu Pak Paul gitu. Mudah-mudahan ada teman-teman lain yang tergerak di sini. Tapi tergeraknya bukan karena terpaksa ya. Luar biasa. Ya. Lanjut ya. Luar biasa para Raja Uti. Terima kasih buat dukungannya. Ya, yang kedua mengenai ya kalau saya lihat apa yang dikatakan Pak Santi Amar tadi, para politisi di negeri ini melihat salah satu cara yang paling manjur buat mereka mempertahankan politik dan kekuasaannya adalah dengan cara hibah dan membangun tempat ibadah gitu ya. Itulah jualannya Pak. Mereka nggak bisa jualan karya, nggak bisa jualan prestasi. Jadi jualannya dengan cara begitu, dengan politik identitas. Nah, kalau dia mau hibah, itu kan uang rakyat kan. Uang minoritas juga Pak, tapi coba lihat, apa ada rumah ibadah minoritas yang dibangun? Nggak ada, malah ada diruntuhkan, dibakar gitu. Nah, ini harus ini terus terang kadang-kadang kalau kita melihat begini nggak semangat mau bayar pajak Pak Paul gitu. Iya.
Iya, kita nggak Saya sih semangat. kebayang ya, makanya teman-teman saya pada nggak mau bayar pajak karena itu tadi ya, kecewa. Terus terang yang Dulu minoritas dikorup ya, dulu dikorup. Jadi mereka nggak rela. Sekarang dipakai buat bikin rumah ibadah Islam, tambah nggak rela lagi. iya mau bayar pajak itu rasanya gimana ya? Tadinya Iya, kita mau punya rasa patriotisme untuk negara, begitu kita mau bayar pajak untuk seperti ini dihambur-hamburkan, tapi 1 bukan triliun. dihamburkan untuk seluruh bangsa, tapi untuk kelompok tertentu, rasanya berat juga Pak Paul gitu. Betul. Iya, itu Kalau ini berat benar-benar sekali. nggak ikhlas ya. Nggak ikhlas Pak Paul. Terus terang lah kalau ngelihat situasi yang seperti ini ya nggak ikhlas gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini ada perubahan ya. Memang kita udah banyak melakukan pelanggaran dan genosida dari sejak masa sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan, dan itu belum pernah ada pimpinan negara itu mengakuinya, baru Pak Jokowi ini, walaupun dia masih setengah hati Pak. Ya, Jadi tapi udah bagus loh, udah mau mengakui ada gitu ya. ya Udah mengakui ada, walaupun belum minta maaf karena kan belum ketahuan. belum, Iya. tapi sudah Tapi mengakui, belum dia minta sudah maaf. mengakui itu udah bagus kemarin. Saya kemarin ngomong sama orang yang di Belanda ya, sama partner saya itu ya, sama rekan kerja saya bilang, saya tanggal 11 Januari, dia bilang, saya kasih tahu tanggal 11 Januari, Presiden Indonesia mau mengakui. Wah, dia kaget sekali. Oh, hebat sekali Indonesia mau. Kan mustahil kayaknya ya, Indonesia mau mengakui ada korban kekerasan. Itu nanti implikasinya politik loh itu. Itu implikasinya besar para Jawati, karena satu dia pasti nanti ada mentalnya orang Indonesia pasti menggugat negara, sudah ada pengakuan kok. Sudah ada Bisa loh. puluhan negara, biasanya yang ditakutin itu ini Pak Paul, kompensasi Pak. Kompensasi, iya, uangnya siapa tuh yang mau dipakai buat kompensasi? Nah, kompensasinya bagaimana gitu? Apakah hanya sekedar pemulihan nama baik saja? Apakah memang harus dibayar dengan kompensasi gitu? Sedangkan Belanda saja dengan peristiwa Rawa Gede aja membayar kompensasi loh Pak. Jepang Iya. juga membayar pampasan perang gitu. Iya, Nah, apalagi ini dari kita sejak mulai, ya saya ngitungnya nggak usah dari sejak zaman Perang Padri ya Pak ya. Kita ngitungnya dari ini aja deh. Dari sejak tahun 1945, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang orang terbunuh tanpa ini, iya, akibat kekerasan tanpa ada pengakuan. tanpa ada pengakuan, ya. Nah, gitu. Tapi ya itu satu langkah maju dari pemerintahan yang sekarang ini, meskipun itu belum sepenuh hati, masih setengah hati. Nah, yang kedua, sekarang begini Pak, kalau misalkan sekedar mengatakan bahwa pimpinan-pimpinan daerah itu harus diingatkan bahwa ada hak untuk pembangunan rumah ibadah bagi setiap kelompok. Ya, tapi masalahnya sanksinya apa Pak? Itu yang jadi persoalan, karena sekarang berbeda dengan zaman Orde Baru dulu. Kalau dulu Presiden bisa aja memberhentikan seorang kepala daerah Pak Paul gitu. Kalau sekarang ya mereka nggak peduli Pak, kalaupun ada himbauan begitu dari Pak Presiden gitu. Karena mereka kan dipilih oleh rakyatnya sendiri-sendiri, dan bagaimana mereka memenangkan kontestasi politik itu ya dengan cara tadi itu Pak, dengan cara hibah politik identitas kan, yang seperti itu. Nah, inilah kesulitannya. Mungkin nanti ya prosesnya panjang ini Pak Santiamer, karena ini kan sudah menyangkut oligarki dan lain-lainnya ya. Panjang ini prosesnya gitu. Oke, itu aja Pak Paul. Payung hukum itu yang kita tebas Pak. Payung hukum daripada hibah itu kita tebas, minta dicabut gitu. Itu aja. Iya, jadi payung hukum hibah itu harus ditebas. Karena apa? Karena itu yang digunakan sebagai alat untuk cari uang dari Republik ini. Sementara kita bayar pajak itu setengah mati loh Pak Paul gitu. Tahu-tahu dihambur-hamburkan bikin seperti itu gitu. Dan itu juga bukan buat semua golongan, hanya untuk kelompok tertentu saja Pak Paul gitu. Oke, itu aja Pak. Mungkin Pak Paul mau ada acara ini. Kalau yang PGPI itu termasuk nggak ya? Itu hibah juga tuh yang kasih uang Masuk. PGPI itu. Dapat. Masuk. Udah ngajar ya, itu hibah juga ya. Lah kita nanti tanya gini Pastor, karena itu ada di di Permendagri itu, setiap hibah, si penerima hibah harus transparan mempertanggungjawabkan untuk apa itu uang digunakan. Nah, itu kita pakai. Ada seperti kita lah. Ini Pastor Paul misalnya kelompok kita, Yayasan Damaris Diakonia kan transparan dong. Anda pergi beritahu itu uang terima sekian, transparan aja. Kenapa rupanya? Biar tahu kan, ini kenapa ditutup-tutupi. Nah, jadi kan harus kita minta, apakah salah? Oh, enggak, ada. Karena kita disuruh oleh undang-undang,
itu penerima hibah harus transparan. Untuk apa Anda gunakan itu uang? Tapi kan selama ini orang diam, nggak ada yang tahu, tidak mau tahu gitu. PGI pun tidak mau tahu karena menganggap rakyat tidak tahu. Nah sekarang Gelarua sudah tahu, tunggu dulu, gitu. Siap-siap Anda pergi laporkan apa persiapan laporan pertanggungjawaban Anda. Ya kan itu geruduk terus gitu. Nggak urusan Pak. Saya katakan itu mereka terima ratusan miliar loh. Anggota Sinode Gelarua PGI itu paling kalau nggak salah nggak sampai 100. Coba taruh 100 Sinode dikasih 50 miliar secara total, artinya 5 miliar per Sinode. Waduh, apa nggak jalan itu apa? Diakoni Pak? Lah jalan Pak di seluruh Indonesia. Jalan itu pertanian, jalan itu ekonomi jemaat, jalan, kesejahteraan akan terjamin, sekolah bisa ke sekolah yang tinggi. Sekarang di Indonesia yang sekolah itu hanya anak-anak orang kaya, masuk UI, masuk ini, kenapa? Mereka bisa bimbingan tes yang hebat-hebat, yang nggak punya duit, orang-orang miskin ya tetap miskin. Nah ini penjajahan baru yang tidak disadari orang, harus ditebas. Ini namanya penjajahan sosial budaya, Pak. Jadi Indonesia belum merdeka, belum merdeka dari penjajahan agama atau ideologi, belum merdeka dari penjajahan sosial budaya, dan belum merdeka dari penjajahan ekonomi tadi. 3. Nah itu fakta sekarang. Itu Pak. Luar biasa nih ya. Ini rakyat gini-gini nih, rakyat kudu dimelekin gitu ya. Yang kita khawatir ini nanti kita cek aja nih, setelah dibangun masjid 1 triliun, sholatnya masih di jalan raya apa enggak nih? Nah, gitu. Pakai izin nggak? Gitu dong. Ya itu maksudnya sudah bikin masjid 1 miliar, nah, sudah bikin masjid 1 triliun, sholatnya masih di jalan raya mah dasar orang geblek, pantatnya kudu ditendang itu kalau lagi nungging itu. Iya kan? 1 triliun sholatnya masih di jalan raya, kalau nungging lagi, ya kan? Orang Kristen lagi mau Natalan di rumah nggak boleh. Ini orang Islam sudah masjidnya di mana-mana pada kosong semua masjidnya, sholatnya masih di jalan raya. Sama ya kayak di Prancis itu ya, udah dibikinin masjid, ya kan? Udah dibikinin masjidnya buat sarang teroris, dianya malah sholat di jalan raya orang Islamnya. Kan geblek ini. Yang paling lucu gini Pak Paul, belum ada satu negara pun di dunia ini yang saya lihat bahwa orang beribadah harus disahkan oleh negara Pak. Minta izin ya, harus minta izin. Ibadah kudu minta izin dulu sama negara, kudu sah dulu. Kalau negaranya nggak sah, berarti ibadahnya nggak sah sama Tuhan ya. Kalau begitu ya ngapain bernegara kalau memang sampai melarang ibadah gitu. Makanya Baru kali ini Pak saya mendengar itu Pak. Makanya saya bilang Raja Uti lebih baik kita merdeka. Kita kan konsensus kan, merdeka konsensus loh. Ayo sama-sama merdeka. Dengan harapan lebih baik kan. Ya. Ini bukannya lebih baik, malah tambah susah. Udah, kami tinggalkan aja, Anda jalan sendiri, kami jalan sendiri. Seperti yang dilakukan oleh dari siapa itu Kawilarang sama dari Ambon sama Ya, dari Kawilarang. itu kan. Ya. Tiga orang aja ngomong cukup. Lah Gelarua ini sampai ratusan ribuan masa enggak ngomong. Maka Gelarua cepat perbesar member. Kalau kita ada 2-3 juta suara 3 juta orang itu pasti didengar. Ya bisa jadi Pak Santi Amar. Kalau memang seperti itu terus ya lama-lama mungkin jadi akan ke sana nanti. Aja. Kita bukan makar, kami menggunakan hak kami merdeka. Pak konstitusional Pak Santi Amar. Iya, tertulis itu bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Lah kita ini kan masyarakat hukum adat, klien Republikan. Kami ini bangsa. Sorry Pak, pemerintah pusat Anda jalan sendiri, kami akan bergabung. Klien Republikan. Ya, mau ditembakin apa? Lah Anda tidak putus kok, kita kasih kepercayaan, Anda malah menginjak-injak kami. Kita kasih misalnya hak kita, kedaulatan kita, tanah kita juga Anda mau rampok. Ya, sorry lah. Tanah masyarakat hukum ada juga mau dirampok. Ini negara apaan? Kan gitu. Baik sayonara aja. Luar Saya akan biasa. pidato itu Pak. Saya akan bikin video klip, saya akan pidato. Ya, Merdeka. boleh. Itu Bikin 1 menit maksimum. Iya. Supaya viral, enggak 1 menit itu gampang diviralin ya Pak? Iya. Itu kan seperti di Komisi Yudisial saya udah bikin video klip itu. Cuma suaranya kurang kencang. Ada itu. Tadi bikin aja, tapi tentunya pakai potret ya. Kalau video shot itu harus video klip. Nanti kirim ke saya, nanti saya upload nanti. Iya. Iya. Biar itu kencang nanti. Bagus 1 menit ya. Iya. 1 menit dibikin. Figuranya yang Itu, bagus, Pak nggak apa-apa. Kalau sampai negara
harus membatasi atau mensahkan suatu ibadah, suatu agama, ya untuk apa gunanya negara gitu? Iya. Jadi, Logikanya betul. betul. Jadi mending nggak usah bernegara, Pak Santi Amar. Iya. Kalau Kita sampai bikin negara sendiri, bergabung kita yang menderita, ya kita di sependeritaan loh, sepenanggungan. Ya mari kita bergabung. Itu. Iya. Mari kita bergabung. Benar. Jadi, saya melihat kecenderungannya ini, ormas-ormas intoleran ini didukung oleh pemerintah daerah, kemudian dengan argumentasinya, kita bicara argumennya, mengatakan ibadah Anda tidak sah, kenapa? Karena nggak diakui negara. Lalu begitu Pak, di mana-mana argumentasinya. Jadi, ini kok negara digunakan sebagai alat untuk membatasi kebebasan hak asasi orang lain gitu Pak Paul gitu. Nah itu, baru kali ini saya Pak, di Wakanda ini, saya melihat yang seperti itu. Orang beribadah harus disahkan oleh negara. Kita dengarkan tukang pijat dari Amerika nih, tukang pijat. Nih, kelihatannya mau ngomong dari tadi nih. Welcome to the club, Pak Rajauti. Di Indonesia Welcome ini to the jungle. Apa yang nggak normal jadi normal. Yaitu kita yang normal udah ngalah aja deh. Yang waras ngalah deh, gitu aja. Pusing kan? Pusing. Ya udah, kita mesti meeting gitu. Welcome to the jungle ya. Welcome to the club. Thank you, Pak Po. Ini Oparai kelihatannya mau ngomong nih, Oparai nih. Oparai mau ngomong boleh nih, Oparai. Lanjut.